Nah, bareng aku, Laka kan? Partner keren aku. Halo, aku Gisela Arfiona, itu Andira yang akan menemani Kalpika pada episode hari ini. Halo semuanya, para Gen Z, Gen Alpha, dan Gen lainnya. Selamat datang di Cucu-cucuan masa depan. Di podcast kali ini kita akan membongkar rahasia di balik tren-tren kekinian, terutama soal cuan. Bareng aku, Makela Kalpika, dan partner keren aku. Keren dari mana sih, Kak? Lebih tepatnya, berusaha berpikir logis di tengah kegilaan tren yang semakin dar. Hai semua, aku si gadis keren yang dibilang Kalpika. Halo, aku Gisela Arfiona, itu Andira yang akan menemani Kalpika pada episode hari ini. Nah, di episode perdana kita kali ini, kita membahas topik yang super relevan nih, yaitu tentang Hobi jadi cuan. fashion anak muda di era digital untuk 50 tahun ke depan. Ada yang pernah bayangin gak sih apa yang bakal terjadi di 50 tahun ke depan selanjutnya nih? Jujur nih ya Kak, kalau ngomongin hobi jadi cuan, kadang aku tuh masih mikir, emangnya bisa? Tapi di era digital saat ini, apa sih Kak yang nggak bisa? Ya kan Kak? Dulu kalau kita hobi main game dibilangnya cuma buang-buang waktu. Tapi lihat sekarang, banyak banget atlet e-sport yang bisa beli rumah nih Kak, dari hasil hobi mereka itu. Wah, itu keren banget nggak sih Kak? Betul banget. Kak, pernah denger gak sih kata-kata musisi terkenal nih yang pernah bilang cari suara lo. Tapi kalau versi kita nih ya, cari cuan lo. Bisa aja. Tapi bener nggak sih Kak? Salah satu cara kita untuk mencari cuan di umur belasan tahun ini adalah dengan ngemanfaatin hobi. Bener banget Kak. Nah, tapi nih kira-kira teman-teman di rumah sudah pada tahu belum hobinya, minat dan bakatnya itu apa? Nah Kak, kalau aku pernah lihat nih Kak dari salah satu YouTuber namanya tuh Dewayka Prayoga. Beliau itu bilang kalau semuanya itu berawal dari kesadaran diri kita masing-masing nih Kak. Itu juga bener Kak. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih akurat, bisa banget nih langsung mengunjungi situs resmi Talent Mapping. Situs itu dirancang untuk mengidentifikasi minat dan bakat seseorang. Wah keren banget ya Kak. Betul. Oh iya Kak, sebelum kita mengupas lebih jauh nih, apa sih bedanya antara hobi iseng-iseng sama passion sih Kak? Nah, ini nih poin pentingnya. Kalau cuma sekedar hobi, mungkin ya kita itu akan berhenti kalau menemukan sebuah tantangan. Tapi kalau sudah menjadi passion, kita itu akan selalu mengulik, belajar, dan berusaha, serta menerima tantangannya itu kita tuh berani, Kak. Karena kita itu emang udah pengen. Nah, simpelnya nih ya, hobi itu cuma buat senang-senang, sedangkan passion itu next levelnya. Oh gitu ya Kak, aku juga pernah baca nih Kak, dari salah satu situs media, transisi lgk.id, itu membahas tentang hobi masak nih Kak. Jadi orang yang punya hobi masak itu bisa banget buka peluang catering rumahan atau kedai cemilan kekinian nih. Dan itu memberikan peluang besar buat dapetin cuan Kak. Betul. Emangnya sekarang itu apa sih Kak yang lagi viral soal dunia kuliner? Kalau lagi viral saat ini ya Kak, itu tentang catering diet Yellow Fit nih Kak. Wah, ini kayaknya ya aku sama teman-teman nih harus cari tahu nih apa sih yang dimaksud Kak Pika. Betul, biar gak ketinggalan info-info terbaru nih Kak. Betul. Nah, itu juga ya Kak, salah satu inovasi supaya hobi itu bisa menjadi cuan. Betul banget. Ada juga nih Kak, orang itu yang punya hobi membuat kerajinan atau hiasan. Nantinya dia tuh bisa jual ke platform-platform dan orang yang di rumah itu tinggal klik, barangnya nyampe. Canggih banget ya Kak. Nah, kita kan dari tadi ngomongin hobi nih ya Kak. Kira-kira Kak Pika ini punya nggak hobi tuh yang bisa berpotensi jadi cuan? Ada dong Kak pastinya. Apa tuh Kak? Nah, aku tuh Kak hobi banget bikin kerajinan nih Kak. Dari manik-manik terus ke bagi strap phone nih Kak. Wah, menarik nih buat dibahas. Kira-kira kakak itu mulainya dari kapan nih? Mulainya sendiri itu berawal dari kelas 7 pertengahan nih Kak. Wah,
Kalau kita mulai sesuatu, itu kan pasti kita dapat inspirasi atau tips. Betul. Kira-kira Kak Pika ini mulai dapat inspirasi itu dari mana? Untuk inspirasinya sih Kak, dari FYP TikTok aku nih Kak, yang berseliweran lagi hits-hitsnya nih. Jadi aku tertarik banget buat cobain dan jualin. Nah, dari Kak Pika jualan kayak gini tuh, apa sih strateginya? Kan biasanya di TikTok itu banyak yang rame. Pasti kan yang jualan banyak banget nih. Nah, jadi Kak, aku tuh bikinnya model seunik mungkin nih Kak. Terus pemilihan warna yang lucu-lucu. Terus dengan karakter manik-manik yang lucu-lucu nih Kak, biar remaja ini pada tertarik. Wah, betul banget. Kira-kira sekarang Kak Pika bawa nggak sampelnya buat ditunjukin ke teman-teman? Ada dong Kak, bentar ya. Tunjukin, Kak. Nah, ini nih Kak, hasil karya aku Kak. Wah, ini lucu banget, Kak. Pasti ini inceran para remaja-remaja gemes termasuk aku nih. Aduh, bisa aja deh Kak. Ngomong-ngomong buat teman-teman yang tertarik, bisa banget loh. Tinggal chat nomor di bawah ini ya. Nah, kira-kira dari Kak Pika jualan hal ini tuh, Kak Pika tuh dapat pembelajaran apa nih? Aku jadi belajar nih Kak, kalau ternyata hobi itu bisa berkembang secara positif dan bermanfaat banget buat ngasilin cuan. Nah, jadi pembelajarannya buat teman-teman nih ya. Kalau hobi itu butuh proses dan perjuangan ya, Kak. Jadi jangan pernah males. Betul banget nih Kak, kayaknya penyakit Gen Z sekarang tuh pada males-males gak sih Kak? Iya sih, menurut aku betul banget. Apalagi kalau udah yang nge-trend di TikTok, pasti mereka tuh kayak, kalau aku jualan ini pasti banyak yang jualan dan nggak laku. Tanpa mereka itu mikirin dulu strategi yang akan digunakan. Betul banget. Ngomong-ngomong nih, kita kan udah bahas hobiku gak sih Kak? Gantian dong kita bahas hobinya Kak Gisel. Boleh. Kak Gisel hobinya apa tuh? Kalau aku nih ya, Kak, nggak punya hobi yang pasti. Tapi aku tuh suka banget nge-record resep-resep yang lewat di FYP TikTok aku. Wah, kira-kira dapat inspirasi dari siapa sih Kak? Kalau secara toko sih mungkin nggak ada ya, Kak. Tapi itu tuh dari keinginan aku yang kayak lihat tuh, wah ini kayaknya enak nih. Jadi aku kayak keterusan deh buat. Kira-kira nih Kak, dari hasil masakannya ada nggak sih niatan buat dijualin nih? Kalau sekarang ini kayaknya enggak deh, Kak. Tapi nggak tahu ke depannya kayak gimana. Tapi bisa aja loh Kak, berawal dari resep TikTok, berakhir jadi restoran terkenal. Amin. Kayak salah satu konten kreator nih namanya Teh Belty, tahu gak sih Kak? Kayaknya pernah lihat deh. Iya loh Kak, yang pernah viral karena buka warung sebelah. Wah, semoga aja aku beneran bisa mengikuti jejak-jejak Kak Betty ini ya, Kak. Amin, soalnya ya Kak, hobi jadi cuan itu impian semua orang gak sih? Betul banget. Apalagi dulu itu kalau kita mau menemukan teman dengan satu hobi yang sama, mungkin tuh harus ikut ke acara gathering. Tapi kalau sekarang kan Kak, kita tuh tinggal join grup Telegram, WhatsApp, di situ udah nemu semua temen yang dengan satu hobi yang sama kayak kita nih. Betul banget, canggih banget ya Kak. Betul. Itu juga salah satu perkembangan teknologi gak sih Kak? Iya, nah jadi intinya teman-teman, kalau mau mulai seriusin hobi menjadi cuan, itu tuh butuh proses dan perjuangan. Kalian jangan langsung lihat ke hasilnya, tapi nikmati setiap perjalanan dan pembelajaran yang kalian dapet. Betul banget. Kak, ada nggak sih tips singkat nih buat teman-teman di rumah yang mau mulai seriusin hobi nih? Ini ada dong. Apa tuh Kak? Nah, jadi ya teman-teman ini kalau mau mulai seriusin hobi, yang paling pertama itu harus identifikasi dulu hobinya dan apa keinginannya atau jagonya tuh di bidang apa. Yang kedua, teman-teman harus cari tahu di media sosial apakah ada orang yang tertarik buat melihat dan membeli hasil karya dari teman-teman. Yang ketiga, jangan lupa promosiin ke keluarga dan sahabat terdekat karena mereka lah yang pertama kali melihat dagangan kita. Bagus-bagus banget Kak tipsnya. Betul. Aku juga punya tips tambahan nih Kak. Apa Kak? Keluarin semuanya biar temen-temen ini nggak bingung lagi mau mulai seriusin hobi atau enggak. Oke, yang pertama tipsnya Kak, jangan takut untuk memulai. Karena banyak banget orang sukses itu yang mulai dari nol nih teman-teman. Terus yang paling penting itu berani melangkah. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk belajar.
Karena dunia bisnis akan selalu berubah-ubah, jadi pelajari hal-hal baru lainnya. Nah, intinya tuh harus tetap berusaha dan jangan malas itu tadi ya, Kak. Betul banget. BTW Kak, kita kan udah ngomong banyak banget nih. Iya. Tahu nggak sih Kak, tujuan kita podcast di sini itu apa? Pasti buat ngasih tahu ke teman-teman kan ya, Kak. Bener sih Kak, tapi ada lebih spesial loh Kak. Emang apa sih yang lebih spesial dari itu? Kita tuh di sini lagi memperingati dan mengisi acara di Natalis SMK Pemuda 1 Kesamben yang ke-50 tahun. Wah, keren banget, Kak. Apalagi 50 tahun itu bukan waktu yang sebentar buat berdirinya sebuah sekolah. Betul banget, apalagi dengan perkembangan, inovasi, dan kreativitas dari mereka yang semakin baik agar kita bisa mewadahi bakat serta minat kita di sini, Kak. Betul, kayak kita ini ya, Kak. Kita kan lagi mengikuti lomba podcast di Semegda. Nah, nantinya itu tuh bisa jadi pengalaman kita buat kedepannya. Betul banget. Kak, ada nggak harapan nih yang disampaikan ke sobat-sobat Smegda nih? Pastinya ada dong. Tuh. Nah, untuk Semegda, semoga lebih baik dan sukses lagi ya. Terus berinovasi dan memberikan ide-ide yang terus menarik dan kreatif untuk kita-kita ini. Nah, sukses terus ya buat Smegda. Kak, nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara aja nih. Kita udah bahas banyak banget. Mulai dari A sampai yang ke Z ya kan, Kak? Betul, gak kerasa ya kita itu udah bahas semua yang jadi topik kita pada hari ini. Nah, Kak, sebelum kita tutup nih, Kak, aku ada pantun istimewa nih, Kak. Apa tuh, Kak? Tapi jangan lupa bilang cakep ya, Kak. Oke, Ke kafe beli es teh manis. cakep. Main game online bareng party. Cakep. Jangan lupa senyum dan optimis. Thank you sudah dengerin podcast ini. Bentar-bentar, Kak. Apa tuh? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bersama kita. Cucu-cucuan masa depan. Bye.